Halo semuanya. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan kisah tentang si nenek seksi Tsunade. Tsunade adalah seorang tokoh wanita yang sangat terkenal di dalam anime Naruto. Dia merupakan satu-satunya Hokage wanita di Konohagakure. Tidak hanya cantik, dia juga sangat tegas dalam mengambil keputusan sebagai Hokage. Setiap saat Tsunade selalu tampil berwibawa. Sifatnya ini sangat dipengaruhi oleh proses pertumbuhannya. Tsunade merupakan cucu dari Hokage pertama. Dia telah mengalami berbagai pertempuran dan berkali-kali selamat dari ambang kematian. Wanita yang menjadi Hokage dari Konoha pastinya bukan setangkai bunga yang tumbuh besar di rumah kaca, tapi Tsunade memang pantas dikatakan sebagai bunga dari Konohagakure. Selain dia memiliki wajah yang cantik, dia juga memiliki tubuh yang sangat seksi. Meskipun di dalam anime Naruto banyak sekali tokoh wanita yang cantik, namun mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Tsunade yang memiliki tubuh montok. Apalagi Tsunade memiliki satu kemampuan yang paling diidam-idamkan oleh semua orang, yaitu bisa awet muda selamanya. Orang bisa menua dikarenakan pergantian sel tubuh yang semakin lambat dipengaruhi oleh usia. Tsunade dari awal memang merupakan seorang ninja medis yang memiliki pengetahuan yang luas di bidang kedokteran. Dia menggunakan Jutsu Byakugo untuk menyimpan banyak cakra di segelan keningnya. Cakra itu akan digunakan untuk mempercepat pergantian sel tubuh sehingga membuat dirinya awet muda. Oleh karena itu, senioritas dan usianya sering membuat orang bingung. Meskipun dia kelihatan lebih muda dari Kakashi, tapi sebenarnya dia seumuran dengan kakeknya Kakashi. Di saat Perang Dunia Shinobi keempat, sebenarnya usia Tsunade sudah mendekati 60. Raikage yang di samping hanya bisa dikatakan sebagai adik. Pada zaman Boruto, dia bahkan berumur lebih dari 70 tahun. Tapi beruntungnya, teman seusianya juga merupakan orang yang luar biasa. Terutama adalah Orochimaru, yang tiap hari bahkan semakin memuda. Teman setimnya adalah Jiraiya dan Orochimaru. Setelah tamat dari sekolah shinobi, mereka bertiga menjadi murid dari Hiruzen Sarutobi. Tsunade dari kecil sudah kecanduan main judi. Mungkin ini merupakan sifat keturunan dari kakeknya yang juga suka main judi. Di saat pertama kali latihan perebutan bel, Tsunade sudah taruhan bahwa Jiraiya akan gagal. Akhirnya, Jiraiya memang gagal mendapatkan bel. Sebenarnya, Tsunade itu selalu kalah dalam hal berjudi. Tapi, sepertinya dia akan beruntung jika bertaruh dengan Jiraiya. Hubungan antara Tsunade dengan Jiraiya memang sulit dikatakan. Jiraiya memang sangat menyukai Tsunade. Di saat pertemuan mereka pertama, Jiraiya sudah menunjukkan ketertarikannya. Bahkan, dia membujuk Orochimaru untuk berpura-pura sebagai orang jahat. Nanti dirinya akan berperan sebagai pahlawan untuk menolong Tsunade. Tapi sayangnya, Jiraiya kurang setia dalam hubungan asmara. Di saat Hiruzen Sensei bertanya pada Jiraiya tentang impian di masa depan, meskipun dia bertekad akan menjadi shinobi yang paling hebat dan memikat cinta Tsunade, tapi di akhir kata dia menambahkan bahwa bukan hanya Tsunade, tapi semua kakak-kakak cantik akan dikencani olehnya. Mungkin dikarenakan Jiraiya memang kelihatan seperti orang mesum dan genit. Jadi Tsunade hanya menganggapnya sebagai teman akrab yang tidak ada hubungan cinta. Apalagi ditambah dengan Orochimaru yang sama sekali tidak mengerti masalah asmara. Saat perjalanan melakukan misi, mereka bertiga sempat mengobrol tentang cita-cita mereka masing-masing. Tsunade dengan bangga berkata, "Mimpiku adalah menjelajahi dunia dan memenangkan semua kasino yang ada." Jiraiya berkata, "Kalau begitu mimpiku adalah melindungi kamu yang sedang menjelajahi dunia." Biarpun Jiraiya kelihatan seperti lagi bercanda, tetapi tidak bisa menutupi ketertarikannya terhadap Tsunade. Selain teman, Tsunade masih mempunyai seorang adik bernama Nawaki. Di saat Nawaki ulang tahun ke-12, Tsunade memberinya kalung warisan dari kakek. Ini adalah hadiah yang paling diimpikan oleh Nawaki, karena dari kecil dia sudah bercita-cita menjadi Hokage. Nawaki berkata, "Aku adalah cucu dari Hokage pertama. Aku akan menjadi Hokage untuk melindungi semua orang." Tsunade yang hanya fokus main judi merasa terhibur mendengar cita-cita adiknya. Sambil mencium kening adiknya, Tsunade berkata, "Pria sejati harus menepati janjinya. Ini adalah jimat untuk mengabulkan impian." Melihat senyuman dari wajah Nawaki, Tsunade juga ikut tersenyum. Namun di hari berikutnya, mulailah Perang Dunia Shinobi. Nawaki sangat bersemangat berlari di barisan paling depan. Karena kurang hati-hati, dia menginjak perangkap peledak. Orochimaru yang ada di tempat kejadian juga tidak dapat menolongnya. Dia hanya membawa kembali kalung warisan itu. Melihat Tsunade yang sangat sedih, Orochimaru hanya bisa berkata, "Inilah perang, semua ninja akan mati. Karena di medan perang tidak ada dokter." Di depan makam adiknya, Tsunade memegang kalung itu erat-erat. Dia harus menjaga cita-cita adiknya melindungi Konohagakure.
Jadi di medan perang utara, Tsunade bersama Jiraiya dan Orochimaru langsung masuk ke dalam medan perang. Mereka melawan Hanzo dan mendapat gelar Sannin setelah pertarungan itu. Di medan perang sebelah timur, Tsunade dengan kehebatannya di bidang medis dapat menolong banyak orang. Dia bahkan berhasil mencegah racun hebat dari musuh lawan, jadi Nenek Chio memanggilnya Putri Siput dari Konoha. Di salah satu pertemuan internal Konoha, Tsunade memberikan satu ide yang pada akhirnya banyak ditiru oleh desa lain. Hal yang dapat meningkatkan rasio keselamatan ninja, yaitu menugaskan seorang ninja medis di setiap tim. Saat itu, biarpun Sandaime Hokage menyetujui usulannya, tapi dia berkata, tidak ada waktu dan tenaga untuk melindungi ninja medis saat situasi perang. Di saat Tsunade tidak mendapatkan dukungan, seseorang berdiri untuk mendukungnya. Orang ini bernama Dan Kato. Dia merupakan seorang Chunin Konoha yang sangat keren dan hebat. Setelah pertemuan selesai, Tsunade berterima kasih kepada Kato. Lalu Kato berkata, sudah malam, biar aku mengantarmu pulang. Di saat perjalanan pulang, Tsunade mengetahui bahwa Kato memiliki seorang adik perempuan yang juga meninggal dalam perang. Kato tidak ingin melihat orang yang disayanginya mati di dalam medan perang. Jadi dia bertekad menjadi Hokage, menjadi orang yang dapat melindungi semua orang. Ucapan Kato berhasil memikat hati Tsunade karena impiannya sama seperti adiknya. Jadi Tsunade memberikan kalung peninggalan adiknya kepada Kato dan juga memberi sebuah ciuman kepadanya. Dia sekali lagi bertaruh di impian Kato. Tapi di hari berikutnya, Kato terluka berat dalam misi. Dengan tidak rela, Kato berkata, aku tidak mau mati, aku masih memiliki banyak hal yang belum sempat dikerjakan. Tsunade memegang tangannya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Darah Kato mengalir terus. Tsunade berteriak, berhenti, berhenti, tolong berhenti. Biarpun Tsunade sudah berusaha keras mengobatinya, tapi perlahan Kato tetap meninggal di hadapannya. Melihat tangan yang penuh dengan darah, Tsunade berteriak dengan sedihnya. Lagi-lagi seseorang yang dia cintai mengorbankan nyawa demi cita-cita untuk menjadi Hokage. Mulai saat itu, Tsunade trauma terhadap darah. Saat dirinya melihat darah, dia akan menggigil dan tidak bisa bergerak. Ini sangat berpengaruh bagi seorang ninja medis. Karena sebelumnya, di medan perang, Tsunade dengan kehebatannya di bidang medis dapat menolong banyak orang. Berkali-kali pukulan batin menyebabkan Tsunade jatuh dalam kegelapan. Kehilangan kerabat, kehilangan kekasih, bahkan dirinya kehilangan kemampuan untuk melindungi orang lain. Tsunade berkata, apa pentingnya menjadi Hokage? Aku hanya berharap kalian masih hidup. Saat ini, Jiraiya sedang dalam perjalanan untuk menemukan orang terpilih. Sedangkan Orochimaru mengurung dirinya di dalam lab demi percobaan sainsnya. Jadi Tsunade pergi meninggalkan Konoha bersama keponakannya. Tsunade bermain judi untuk mengisi hatinya yang hampa dan sering minum sampai mabuk di kedai. Satu-satunya kemauan yang tersisa adalah mengajari segala sesuatu yang dimilikinya kepada keponakannya. Tsunade selalu kalah main judi di seluruh kasino hingga puluhan tahun berlalu. Sampai suatu hari, Tsunade yang selalu kalah malah mendapatkan hadiah utama. Bahkan, setiap koin yang dia masukkan menjadi selalu berhasil. Keponakannya sangat gembira, sedangkan Tsunade malah khawatir dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Benar firasatnya, Orochimaru yang puluhan tahun tidak pernah bertemu sedang mencarinya. Orochimaru memberitahu kedatangannya. Dia berharap Tsunade dapat mengobati kedua tangannya. Tsunade dengan cepat menebak bahwa tangan Orochimaru tidak hanya karena terluka. Tsunade bertanya, apa yang telah kau lakukan? Orochimaru berkata dengan santai, bukan apa-apa, hanya saat membunuh Sandaime Hokage, tanganku disegel olehnya. Tsunade tersenyum sinis dan langsung menghancurkan tembok di belakangnya dengan satu pukulan. Apa kau sedang bercanda denganku? Segera pergi dari hadapanku. Di saat Tsunade ingin menghabisi Orochimaru, Orochimaru malah berkata dengan santai, aku dapat menghidupkan kembali adik dan kekasihmu. Tsunade langsung berhenti. Ternyata di dunia ini masih ada hal yang dapat memikat hatinya, yaitu impian untuk bertemu mereka berdua sekali lagi. Tidak perlu dijawab sekarang, ku beri waktu minggu depan untuk menjawabnya, kata Orochimaru dengan percaya diri. Hari ini memang sudah ditakdirkan untuk bertemu teman lama. Setelah bertemu dengan Orochimaru, Tsunade bertemu dengan Jiraiya di kedai. Ternyata setelah Sandaime Hokage meninggal, Konohagakure menjadi tidak ada pemimpin. Jiraiya juga datang mencarinya supaya Tsunade dapat menjadi Hokage kelima untuk memimpin Konoha. Di satu sisi, Tsunade harus menjaga impian dari orang tercinta. Di sisi lain, dia berkesempatan untuk menghidupkan kembali mereka, tapi harus bersepakat dengan Orochimaru. Tsunade yang masih ragu akhirnya dapat mengambil keputusan dengan tegas karena anak kecil yang bersama dengan Jiraiya, yaitu Naruto. Naruto berkata, aku akan menjadi Hokage karena menjadi Hokage adalah impianku. Lagi-lagi seseorang yang bercita-cita menjadi Hokage muncul di hadapannya. Di saat itu, dirinya sudah memutuskan apa jawaban yang akan diberikan kepada Orochimaru.
Tapi kali ini dia tidak berani lagi bertaruh impian kepada anak muda itu. Dirinya tidak tega lagi melihat dia mengorbankan nyawa demi cita-cita. Jadi Tsunade dengan satu jari menyentil Naruto dan berkata, "Jangan bermimpi, hanya orang bodoh yang mau menjadi Hokage." Di saat itu, Naruto yang tidak mau mengalah mengeluarkan jutsu Rasengan yang setengah jadi. Tsunade mengejek Jiraiya, "Kenapa kau mengajarkan jutsu yang tidak akan berhasil dikuasai oleh anak kecil ini?" Naruto membalas, "Beri waktu 3 hari, aku pasti menguasai jutsu itu." Tsunade tersenyum dan berkata, "Pria sejati itu harus menepati janji." Akhirnya dua orang itu taruhan bahwa jika dalam waktu 7 hari Naruto dapat menguasai Rasengan, Tsunade akan mengakuinya bisa menjadi Hokage dan memberikannya kalung warisan Hokage pertama. Biarpun Tsunade sudah bertaruh seumur hidup, tapi dirinya tidak pernah bertaruh dengan memakai kalung warisan itu. Mungkin di dalam lubuk hatinya masih memiliki sedikit harapan. Di malam yang ketujuh, Tsunade bersama Jiraiya mengobrol tentang masa lalu di kedai. "Ternyata kau semakin cantik." Jiraiya masih berusaha merayu. Tsunade menjawab, "Aku sama sekali tidak tertarik denganmu." Jiraiya mengeluh, "Aku juga sama. Bagaimanapun juga, kau sudah berusia 50 tahun. Kedua orang itu terbawa kenangan masa lalu dan diam tanpa kata. Jiraiya memulai perbincangan lagi. Besok adalah batas waktu pertaruhan. Apakah Naruto sudah menguasainya atau belum ya? Tsunade secara diam-diam memasukkan obat ke botol arak dan memberikannya kepada Jiraiya. Besok juga merupakan batas waktu yang diberikan oleh Orochimaru, jadi dia tidak ingin Jiraiya terlibat. Di saat Jiraiya sadar kembali, hari sudah terang dan dirinya merasa sangat lemas. Tsunade pergi untuk bertemu Orochimaru sendirian. Tsunade berkata, "Aku bisa mengobati tanganmu, tapi kamu tidak boleh lagi melawan Konohagakure." Orochimaru hanya tersenyum. Di saat Tsunade mengumpulkan cakra dan hampir menyentuh Orochimaru, tiba-tiba ada satu kunai terbang ke arah mereka dan menghentikan Tsunade. Ternyata Kabuto yang sama sebagai ninja medis telah merasakan ada aura berbahaya dari jutsu Tsunade. Tsunade hanya beralasan mengobati luka untuk melukai Orochimaru secara tidak terduga. Tsunade mengeluh, "Cukup sekali saja, aku sangat ingin melihat wajah senyum kalian lagi." Tapi anak kecil itu membuatnya teringat lagi terhadap cita-cita mereka. Impian yang mereka capai dengan mengorbankan nyawa sudah menjadi impianku, jadi aku tidak akan mengkhianati Konoha. Tsunade tidak lagi ragu, dia menyerang Orochimaru. Karena kehilangan dua tangan, jadi daya tarung Orochimaru menurun drastis. Jadi terpaksa Kabuto yang harus melawan. Kekuatan Tsunade yang terbawa dari lahir ditambah dengan peningkatan fisik oleh Jutsu Byakugo, serangannya bagaikan peluru meriam, tidak dapat dihalangi. Mengetahui kelemahan Tsunade, Kabuto berhasil menangani serangannya. Kemudian Kabuto melukai tangannya sendiri. Darah segar dari tangannya berhasil membuat Tsunade jadi trauma. Pada saat itu, Jiraiya bergegas datang. Akhirnya Sannin yang legendaris itu berkumpul lagi. Karena saat itu Orochimaru cacat, Tsunade trauma, dan Jiraiya masih belum pulih total dari efek obat bius, jadi perang antara mereka jatuh pada Kabuto dan Naruto. Saat ini Naruto memang bukan tandingan Kabuto. Dengan cepat Naruto sudah terluka berat, bahkan susah buat dirinya untuk berdiri. Tapi dia tetap bersikeras untuk melindungi Tsunade yang tidak bisa bergerak karena trauma darah. Pada saat itu, Kabuto menyerang Naruto dengan kunai yang ada di tangannya berniat untuk membunuh Naruto. Tsunade berteriak dengan sekuat tenaga, "Naruto, sudah cukup, cepat lari!" Di saat Nawaki masih hidup, Tsunade pernah berkata kepada adiknya, "Kamu hanya genin, jadi kalau saat perang, kamu tinggal lari saja." Tapi adiknya malah membalas dengan tegas, "Kenapa kakak bisa berkata seperti itu pada seorang pria sejati?" Sekarang anak kecil yang mirip dengan adiknya itu hampir terbunuh di depannya. Sedangkan Naruto berhasil menahan kunai dengan tangan kosong dan berkata, "Sebelum menjadi Hokage, aku belum siap mati." Hari ini adalah batas waktu perjanjiannya dengan Tsunade, dan dia selalu menepati janji yang dia buat. Cakra terkumpul di tangan kanan Naruto. Dengan Rasengan yang diciptakannya, Naruto berhasil melukai Kabuto. Tapi Naruto juga ikut jatuh ke tanah. Ternyata sebelum Kabuto terkena Rasengan, dia telah menusuk hati Naruto dengan pisau cakra. Sampai Tsunade juga kewalahan untuk menangani luka berat ini. Dia berusaha sekeras mungkin untuk mengobati Naruto. "Jangan mati, jangan mati." Adegan ini mirip dengan Kato yang meninggal pada saat itu. Tapi mereka berakhir beda. Di saat jantung Naruto hampir terhenti, tiba-tiba dia membuka mata dan memegang kalung yang di depan dada Tsunade. Naruto berusaha berkata, "Sesuai perjanjian, aku yang menang." Tidak tahu apa karena kekuatan dari Kyuubi dan keluarga Uzumaki, atau karena pengobatan dari Tsunade dan kalung yang menyimpan cakra dari Hokage pertama. Jantung Naruto berhasil berdetak kembali. Tsunade pernah percaya kepada cita-cita Nawaki dan Kato dan menaruh harapan kepada mereka, tapi mereka mati dengan tragis. Ketika Naruto muncul, tanpa disadari, Tsunade telah meremehkan kemampuan dan impiannya.
Bahkan dirinya sempat berkata, Hokage hanya omong kosong, cuma orang bodoh yang mau menjadi Hokage. Tapi Naruto secara mati-matian membela cita-citanya, menepati perjanjian yang hampir tidak mungkin tercapai, menggunakan Rasengan mengalahkan Kabuto, dan berhasil bangkit dari kematian. Semua itu memberanikan Tsunade untuk sekali lagi percaya kepada orang lain. Dia mengikat kalung yang berharga baginya di leher Naruto. Sekali lagi, aku ingin bertaruh padamu Naruto. Pada saat itu, Orochimaru berhasil meloloskan diri dari Jiraiya dan akan menusuk pedang Kusanagi ke arah Naruto. Orochimaru berteriak, si anak kecil Kyuubi ini tidak akan kuserahkan kepada Akatsuki. Di saat krusial ini, Tsunade berdiri di depan Naruto, membiarkan pedang Kusanagi menusuk dada besarnya. Orochimaru berkata, Tsunade, aku tidak berniat membunuhmu. Kenapa kau berkorban demi melindungi anak kecil ini? Tsunade menjawab, aku hanya melindungi masa depan Konoha, karena pada suatu hari, anak kecil ini akan menjadi Hokage. Tsunade berhenti menggigil. Naruto, Nawaki, Kato, serta semua Hokage, mereka telah melindungi desa Konoha dengan mengorbankan nyawa mereka. Sekarang aku juga akan bertempur dengan mempertaruhkan nyawa untuk melindungi masa depan Konoha, karena aku adalah Hokage kelima dari Konohagakure. Tidak takut lagi terhadap darah, Tsunade bahkan membuka segelan keningnya, menggunakan jutsu terlarang Soso Saise. Cakra yang tersimpan dalam jumlah besar selama puluhan tahun langsung menyembuhkan semua lukanya. Ini bukan jutsu medis, tapi regenerasi. Sel-sel tubuh dipaksa membelah dan membentuk kembali semua organ dan jaringan tubuh. Orochimaru menyadari dia tidak akan menang melawan Tsunade dalam kondisi seperti itu. Jadi dia menghindar ke samping Kabuto dan menyuruhnya membantu dirinya untuk melakukan segel tangan. Saat itu Jiraiya juga sudah pulih dari obat bius. Mereka memanggil hewan Kuchiyose secara bersamaan. Kodok Gunung Myoboku, siput hutan Shikoku, dan ular gua Ryuchi secara bersamaan muncul di medan perang. Gamaken melihat sekeliling. Jiraiya, apa kalian sedang mengadakan pertemuan reuni? Canda Gamaken tidak juga meringankan ketegangan situasi. Jiraiya berkata, Orochimaru, kau telah banyak berbuat salah. Tsunade menambahkan, mulai sekarang, tak ada Sannin lagi di dunia ninja. Siput Katsuyu menyerang dulu dengan memuntahkan cairan asam dari mulutnya. Manda dengan lincah menghindari serangan siput Katsuyu dan mengurungnya, serta membuka mulut untuk menangkap pisau dari Gamaken. 1 lawan 2, Manda masih tidak terkalahkan. Dia memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi. Siput Katsuyu yang dipanggil Tsunade juga tidak mudah dikalahkan. Dia merupakan bagian kecil tubuh dari siput raksasa Shikoku. Makhluk lunak ini memang tidak bisa mati. Setelah terlilit oleh Manda, dirinya langsung meledak, memecah, dan membentuk kembali. Biarpun Gamaken tidak sekuat Manda, tapi dia memiliki kemampuan seperti Katsuyu. Dia dapat mengeluarkan jutsu gabungan dengan majikannya. Dengan membuang pisau, Gamaken menggunakan minyak, Jiraiya menggunakan api. Mereka berdua mengeluarkan jutsu gabungan yang bernama Katong Gamayu Endan. Dengan seketika, Manda sudah terbakar oleh api besar. Tapi setelah api hilang, yang tersisa hanya kulit ular yang kosong. Manda yang setelah melepaskan kulitnya, keluar dari bawah tanah dan membuka mulut untuk memakan Gamaken. Pada saat itu, sebuah pisau raksasa jatuh dari langit dan menusuk mulut Manda ke tanah. Pisau raksasa itu berasal dari Tsunade yang memiliki kekuatan super setelah membuka segelan dahinya. Manda saat ini kewalahan karena dirinya harus menghadapi 4 lawan. Dengan begitu, Orochimaru yang tanpa tangan hanya dapat membantu menyerang dengan lidahnya. Tsunade langsung menarik lidahnya. Yang ditunggu oleh Orochimaru hanya pukulan keras dari Tsunade. Orochimaru memang kuat tahan banting. Setelah dipukul berkali-kali, Orochimaru masih bisa berdiri dan hanya sedikit luka di wajahnya. Dengan bingung, Tsunade melihat Orochimaru. Wajah itu, apakah dia menempati tubuh orang dengan suatu cara? Orochimaru berkata, tidak apa-apa kalau kau tidak mau mengobatiku. Aku yang baru akan hidup selamanya. Setelah itu, Orochimaru dan Kabuto mundur. Pada saat itu, Tsunade mengakhiri Soso Saise. Lalu datanglah efek samping besar setelah menggunakan jutsu itu. Karena kecepatan pembelahan sel menurun secara drastis, Tsunade langsung kelihatan seperti menua puluhan tahun. Karena keterbatasan kemampuan sel membelah diri, jutsu yang digunakannya itu secara bersamaan akan memotong usia aslinya. Jadi Tsunade akan terlihat lebih tua dari Jiraiya. Tapi setelah beristirahat sejenak, dia dapat pulih menjadi muda dengan jutsu Byakugo. Di hari kedua, Naruto berkata dengan serius setelah mengetahui Tsunade akan menjadi Hokage. Nenek Tsunade sudah berumur 50 tahun lebih, masih saja berpura-pura muda. Sebagai Hokage tidak boleh menipu orang. Tsunade dengan marah memukul meja. Keluar sana si setan kecil. Kedua orang itu lagi-lagi bertengkar seperti saat pertama kali mereka bertemu. Tapi kali ini Tsunade tidak lagi menyentil dahi Naruto, melainkan memberinya sebuah ciuman.
Tsunade berkata dengan lembut, "Kau harus menjadi pria sejati, lalu menjadi Hokage yang terhormat. Tapi sebelum itu, aku akan menjadi Hokage kelima untuk melindungi Konoha dengan sekuat tenaga." Akhirnya Tsunade kembali ke Konoha. Sebelum dirinya masuk ke kantor Hokage, dia sudah dihalangi oleh anak kecil yang bernama Konohamaru. Konohamaru tidak mau tempat kakeknya diduduki oleh orang asing. Orang yang dapat menjadi Hokage adalah orang yang dapat diakui oleh seluruh orang di Konoha. Tsunade membantu Konoha memenangkan 2 kali perang dunia ninja di masa lalu. Dia adalah pahlawan yang telah menyelamatkan banyak nyawa ninja Konoha. Tapi sampai saat ini orang muda dari desa sudah tidak lagi mengenalnya. Shikamaru bertanya, siapakah wanita muda yang sombong itu? Tapi Tsunade yang berdada besar, maksudnya yang berhati besar, tidak peduli dengan semua itu. Dengan jutsu medis yang tidak dikuasai oleh siapapun, dia dapat mengobati Sasuke dan Kakashi dari luka Tsukuyomi. Tanpa lelah, siang malam melakukan operasi terhadap Lee, akhirnya membantu Lee pulih kembali. Atas perbuatannya itu, Tsunade mendapatkan pengakuan dari Konohamaru dan ninja muda lainnya. Di saat upacara pelantikan Hokage, Tsunade berdiri tegak di bawah patung Hokage. Dia adalah cucu dari Hokage pertama yang menciptakan Konoha, dan mulai sekarang desa Konoha akan dilindungi olehnya.